Di jantung Pulau Jawa, jauh di balik hutan-hutan tua yang belum pernah tersentuh manusia, berdirilah sebuah pohon raksasa yang diyakini menjadi pintu gerbang menuju pusat kerajaan gaib. Pohon ini disebut warga sekitar sebagai Waringin Agung. Batangnya setebal rumah dan akarnya menjalar puluhan meter, membentuk terowongan alami. Di belakang pohon ini, menjulang sebuah gunung yang puncaknya selalu diselimuti kabut tebal, seolah menyembunyikan rahasia besar. Konon, gunung itu bukan sekedar bentang alam, melainkan tembok pelindung alam gaib yang berdiam di baliknya. Tidak ada satupun orang desa yang berani masuk terlalu dalam, kecuali mereka yang memiliki keberanian luar biasa. Suara gamelan halus kadang terdengar dari arah hutan, terutama saat malam bulan purnama. Aroma kemenyan samar-samar tercium, membuat suasana semakin magis. Orang-orang percaya, di sanalah tahta kerajaan gaib berdiri. Cerita ini telah diwariskan turun-temurun, diceritakan oleh para tetua desa yang mengaku pernah melihat sekilas kilauan istana di balik kabut. Konon, kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu cantik bermahkota emas yang wajahnya tidak pernah menua. Pasukannya adalah para prajurit berkulit tembaga dengan mata berkilat yang muncul hanya saat ratu menghendaki. Di dalam kerajaan, pepohonan tumbuh menjulang seperti tiang istana. Dedaunan berkilau seolah dilapisi emas. Sungai-sungai di dalamnya mengalirkan air sebening kristal yang konon dapat menyembuhkan penyakit. Namun semua keindahan itu hanya bisa dilihat oleh mereka yang terpilih. Mereka yang mencoba masuk tanpa restu akan tersesat berhari-hari. Bahkan ada yang hilang selamanya. Gunung di belakang pohon waringin itu menjadi penjaga utama, memantulkan cahaya aneh saat fajar tiba. Suara burung-burung aneh kadang terdengar, namun tak pernah terlihat wujudnya. Semua ini memperkuat keyakinan bahwa tempat itu benar-benar ada. Pada suatu malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Jaka Sembada memutuskan untuk mencari kebenaran dari legenda ini. Ia adalah anak seorang pemburu yang pernah menghilang di hutan itu tanpa jejak. Membawa sebilah keris pusaka peninggalan ayahnya, Jaka melangkah ke dalam hutan dengan hati berdebar. Di sekelilingnya, pepohonan tinggi membentuk kanopi rapat, menutupi cahaya bulan yang redup. Semakin ia masuk, semakin pekat aroma tanah basah dan daun kering. Angin malam berdesir pelan, membawa bisikan yang terdengar seperti bahasa kuno. Setiap langkah kakinya terasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesekali, mata Jaka menangkap kilatan cahaya emas di kejauhan. Ia tahu, ia sedang menuju tempat yang selama ini dianggap terlarang. Jaka berhenti sejenak ketika mendengar suara air gemericik. Di depannya terbentang sebuah sungai kecil yang airnya memantulkan cahaya biru kehijauan. Air itu terasa berbeda, bening, berkilauan seperti serpihan bintang yang jatuh ke bumi. Ia meneguknya sedikit, dan seketika tubuhnya terasa ringan, seolah segala rasa letih hilang. Dari seberang sungai, tampak bayangan samar seorang wanita berjubah putih, menatapnya tanpa berkata-kata. Namun, saat Jaka mencoba melangkah mendekat, wanita itu menghilang bagai kabut tersapu angin. Gunung di kejauhan tampak lebih jelas, menjulang dengan gagah. Puncaknya bercahaya lembut, seolah diterangi dari dalam. Jaka sadar, ia semakin dekat dengan pusat rahasia yang selama ini hanya menjadi dongeng. Perjalanan berlanjut, dan hutan mulai berubah wujud. Pohon-pohon di sekitarnya kini memiliki daun berwarna keemasan, berkilau meski tidak ada sinar matahari. Akar-akar besar mencuat dari tanah, membentuk lengkungan yang menyerupai gerbang alami. Setiap kali ia melewati satu lengkungan,
Suara gamelan terdengar semakin jelas. Nada-nadanya begitu merdu, menghipnotis, membuat langkah Jaka semakin mantap. Di kejauhan, ia melihat sekumpulan burung dengan sayap perak terbang, membentuk pola melingkar di langit. Hawa hangat terasa dari arah gunung, meski malam itu seharusnya dingin. Semua tanda mengarah pada satu hal. Ia sedang memasuki wilayah yang tidak dimaksudkan untuk manusia biasa. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar pelan, diiringi bunyi dentuman seperti gong raksasa yang dipukul. Dari balik pepohonan, muncul kabut tebal berwarna keperakan yang bergerak perlahan menuju Jaka. Kabut itu bukan kabut biasa. Di dalamnya, tampak bayangan pasukan bersenjata tombak dan perisai, berjalan beriringan tanpa suara. Mata mereka berkilau merah, namun wajahnya datar tanpa ekspresi. Jaka berdiri mematung, namun anehnya, pasukan itu hanya berjalan melewatinya, seakan ia tidak terlihat. Setelah mereka menghilang ke balik pepohonan, hawa di sekitarnya berubah, menjadi lebih berat namun juga terasa sakral. Ia tahu, ia semakin dekat dengan gerbang kerajaan gaib. Langkah Jaka membawanya ke sebuah lembah kecil di kaki gunung. Di sana, pohon waringin terbesar yang pernah ia lihat menjulang tinggi, akarnya menjalar ke segala arah. Di tengah akar itu, ada sebuah pintu batu berukir, simbol-simbol kuno yang berpendar dalam cahaya kehijauan. Udara di sekitar pintu terasa bergetar, seperti menyimpan kekuatan besar. Jaka menyentuh ukiran itu, dan tiba-tiba suara seorang perempuan terdengar di kepalanya. Kau telah sampai, tapi kau harus siap meninggalkan dunia lamamu. Jantungnya berdetak cepat, namun rasa takut perlahan tergantikan rasa penasaran. Ia tahu, inilah momen penentu. Pintu batu itu terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya yang begitu terang hingga Jaka harus menutupi matanya. Saat cahaya itu mereda, ia mendapati dirinya berada di sebuah hutan yang jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Pohon-pohon menjulang seperti pilar istana, dengan dedaunan memantulkan warna emas, perak, dan hijau zamrud. Burung-burung berwarna kristal beterbangan, meninggalkan jejak cahaya di udara. Sungai-sungai berkelok di antara padang bunga yang memancarkan cahaya lembut. Di kejauhan, di lereng gunung, berdiri sebuah istana megah berlapis batu giok, dikelilingi pagar cahaya. Pusat kerajaan gaib Pulau Jawa kini ada di hadapannya. Jaka berjalan perlahan di jalan setapak yang terbuat dari batu pualam, diapit oleh pepohonan tinggi yang seperti mengawalnya menuju istana. Udara terasa harum, campuran aroma bunga melati dan dupa. Ia melewati beberapa makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Manusia berwajah elok, namun telinganya runcing, dan hewan-hewan dengan bulu berkilauan yang menunduk hormat padanya. Dari atas gunung, terdengar suara gong dan seruling yang berpadu merdu, seolah menyambut kedatangannya. Di setiap sudut hutan, cahaya lilin berwarna biru bergetar pelan, menerangi jalan tanpa sumber yang jelas. Semua terasa seperti mimpi, namun setiap detailnya begitu nyata. Setibanya di depan gerbang istana, Jaka tertegun. Gerbang itu terbuat dari batu hitam yang diukir dengan cerita sejarah kerajaan gaib. Gambar ratu, pasukan, dan pertempuran melawan makhluk-makhluk asing dari dunia lain. Dua penjaga berperawakan tinggi, bersenjata tombak emas, berdiri tegak tanpa bergerak. Mata mereka menyala lembut, memandang Jaka dengan tatapan menembus. Salah satu dari mereka berbicara, suaranya bergema seperti datang dari banyak arah. Sang ratu telah menunggumu. Tanpa sadar, Jaka menelan ludah, lalu melangkah masuk, meninggalkan dunia lamanya di belakang. Begitu melewati gerbang, ia disambut pemandangan taman istana yang luar biasa luas.
Bunga-bunga berwarna ungu tua, biru safir, dan merah darah tumbuh rapi, mengeluarkan cahaya halus. Di tengah taman, ada kolam bundar dengan air yang memantulkan bayangan langit, meski malam sedang gelap. Ikan-ikan berwarna emas berenang di dalamnya, sesekali melompat mengeluarkan percikan cahaya. Jalan setapak menuju istana dilapisi karpet hijau yang terbuat dari lumut halus, seolah khusus disediakan untuk tamu kehormatan. Udara hangat bercampur angin sejuk dari gunung membuat langkah Jaka semakin ringan. Ia merasa setiap detik membawa dirinya lebih dalam ke rahasia besar ini. Dari kejauhan, terlihat sang ratu berdiri di beranda istana, mengenakan gaun putih panjang yang berkilauan. Mahkota emasnya memantulkan cahaya bulan yang entah bagaimana menembus atap hutan. Matanya memandang Jaka tajam, namun lembut, seperti seorang ibu memandang anaknya yang lama hilang. Saat Jaka mendekat, ia bisa merasakan aura sang ratu, hangat namun penuh wibawa. Suaranya terdengar di udara, tanpa bibirnya bergerak. "Selamat datang, pewaris takdir." Kalimat itu membuat darah Jaka berdesir. Ia tak pernah menyangka kedatangannya ternyata sudah ditunggu. Sang ratu mempersilakan Jaka masuk ke aula utama istana. Lantainya terbuat dari kristal yang memantulkan langit malam. Sementara tiang-tiang tinggi dihiasi ukiran naga dan burung garuda. Di ujung aula ada singgasana megah berbentuk teratai emas, dikelilingi cahaya lembut. Di sekitarnya berdiri para penasihat kerajaan, berpakaian jubah berwarna perak. Semua menatap Jaka dengan rasa ingin tahu. Sang ratu lalu berkata bahwa kerajaan ini adalah pusat semua kerajaan gaib di Pulau Jawa, tempat segala kekuatan mistis berkumpul. Dan Jaka, entah bagaimana, adalah bagian penting dari nasibnya. Jaka duduk di kursi tamu yang terbuat dari kayu cendana, sementara sang ratu mulai menceritakan sejarah kerajaan. Dulu, kerajaan ini tersembunyi di balik gunung dan hutan, sebagai perlindungan dari serangan makhluk dari dimensi lain. Gunung yang menjulang di belakang istana adalah benteng alami sekaligus sumber energi gaib kerajaan. Di dalam perut gunung, terdapat inti kristal raksasa yang memancarkan cahaya abadi, memberi kekuatan pada seluruh penghuni kerajaan. Sang ratu menjelaskan bahwa tak semua manusia bisa melihat atau memasuki tempat ini, kecuali mereka yang memiliki garis keturunan tertentu. Saat sang ratu menyebut kata garis keturunan, Jaka terdiam. Ia teringat cerita ayahnya yang dulu pernah menghilang di hutan, lalu kembali dengan mata yang penuh rahasia, namun tak pernah bercerita. Sang ratu tersenyum tipis, seakan membaca pikirannya, dan berkata bahwa ayahnya adalah salah satu prajurit terpilih kerajaan ini yang memilih hidup di dunia manusia. Kini, giliran Jaka yang harus memutuskan tinggal di dunia lamanya atau menerima takdir sebagai penjaga gerbang pusat kerajaan gaib. Pilihan itu akan mengubah hidupnya selamanya.